Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di channel Majelis Baitul Mukminin atau Majelis Mukminin. Semoga memberikan manfaat. Dan jangan lupa sebarkan video ini, insya Allah setiap tindakan ini diganjar pahala. Dan dukung kami dengan klik jempol dan juga tombol subscribe. Syukron katsiran. Terima kasih. Sangat memalukan, Indonesia hingga sampai saat ini, masih termasuk negara yang paling tinggi prestasinya soal korupsi. Padahal korupsi itu sudah jelas haram. Korupsi adalah perbuatan yang akan merusak banyak sekali bidang kehidupan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Korupsi ini merupakan perampokan yang sangat licik. Namun pelaku korupsi bisa disebut dengan maling atau perampok uang negara, atau uang rakyat. Dalam ajaran Islam, korupsi sangat jelas dilarang. Korupsi itu perbuatan egois, hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Bahkan korupsi itu sebenarnya bencana yang dibuat sendiri, meskipun awalnya si pelaku korupsi itu berpikir bahwa korupsi ini adalah tindakan menguntungkan, akan tetapi, ternyata korupsi adalah racun seorang pelaku yang dimasukkan ke dalam rumah-rumah mereka. Misalnya, seorang pejabat yang korupsi dan memberi makan keluarganya dengan uang korupsi itu, bahkan sampai memberikan kemanjaan yang sangat berlebihan, maka keluarga si pejabat ini akan menjadi rusak jiwanya secara perlahan-lahan. Keluarga pejabat itu akan berbuat sewenang-wenang atau arogan hingga menimbulkan malapetaka. Karena dengan kemanjaan yang sangat berlebihan tersebut, hal itu juga menyebabkan seseorang hilang empatinya. Dan juga bisa menyebabkan hilangnya makna hidup sebagai manusia yang harus berusaha dan berjuang di dunia ini. Maka korupsi ini jelas-jelas adalah perbuatan yang sangat merugikan. Sejatinya, korupsi itu adalah perilaku jahiliyah. Maka ketika seseorang melakukan korupsi berarti ia termasuk orang jahiliyah. Memang koruptor saat ini sudah menggunakan pakaian rapi, namun tindakannya adalah tetap seperti perilaku jahiliyah. Jadi beda kesing saja. Korupsi sangat dilarang dalam Islam karena tindakan ini secara tidak langsung telah menimbulkan penindasan, kesewenang-wenangan, penyelewengan dan pada intinya membuat ketidakadilan sosial semakin menjadi-jadi. Dan dengan demikian, korupsi sangat jelas dilarang dalam ajaran Islam, bahkan juga semua agama sangat setuju bahwa korupsi adalah termasuk tindakan paling keji yang tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Nabi Muhammad sendiri sangat mewanti-wanti umatnya agar tidak melakukan korupsi. Bahkan meskipun sebiji kurma, Nabi sangat melarangnya. Demikian tegasnya Nabi melarang tindakan ini berarti begitu pentingnya tidak melakukan tindakan korupsi. Nabi tidak melarang umatnya menjadi orang kaya, selama itu halal tidak ada masalah. Tapi kaya dengan korupsi, jelas sangat bertentangan ajaran agama. Nabi menganjurkan umatnya hidup sederhana meskipun sudah sangat kaya raya. Karena dengan begitu, bisa terhindar dari sifat berlebih-lebihan, dan sifat berlebih-lebihan itu adalah tindakan setan. Di zaman Rasulullah juga pernah ditemukan beberapa kasus korupsi. Betapa tidak, umat Nabi tidak semuanya mau hidup menderita sebagaimana Nabi pernah rasakan. Umat Nabi bahkan tidak semuanya mau memberikan hartanya dengan sukarela kepada orang yang membutuhkan. Nabi pernah mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman untuk membina umat di sana tentang zakat. Namun sebelum berangkat, Nabi berpesan atau memberi nasihat kepada Muadz agar tidak melakukan korupsi di Yaman. Pesan Nabi kepada Muadz tersebut terekam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, dari Muadz bin Jabal. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus saya ke Yaman. Ketika saya baru berangkat, beliau memerintahkan seseorang untuk memanggil saya kembali. Maka saya pun kembali dan beliau berkata, apakah engkau tahu aku mengirimmu orang untuk kembali?
Janganlah kamu mengambil sesuatu tanpa izin saya, karena hal itu adalah gulul atau korupsi. Dan barang siapa berlaku gulul, maka ia akan membawa barang yang digelapkan atau dikorupsi itu pada hari kiamat. Untuk itulah aku memanggilmu. Sekarang berangkatlah untuk tugasmu. Dari hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 161, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188, disinggung tentang tindakan yang termasuk korupsi. Dalam ayat ini disebutkan larangan memakan harta sesama dengan cara batil, dan juga larangan menyuap hakim demi bisa memuluskan jalannya tindakan korupsi itu. Kesemuanya itu adalah tindakan batil. Berikut terjemahan ayat 188 ini, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Dalam ajaran Islam, selain melarang tindakan korupsi, ada juga cara mencegahnya. Mencegah korupsi harus dilakukan secara kolektif atau bersama-sama dan menyeluruh. Dalam seluruh aspek kehidupan harus ditanamkan nilai-nilai anti korupsi. Termasuk juga bahayanya korupsi waktu. Sebagaimana Al-Quran juga menyinggung tentang pentingnya waktu, Allah sendiri bersumpah demi waktu, yaitu wal-ashri atau demi masa. Nilai-nilai Islam tidak hanya bersifat ritual semata, tetapi juga makna dan pondasi dari ritual tersebut harus benar-benar diresapi. Misalnya disebutkan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka sangat ironi jika ada orang yang rajin sholat bahkan mondar-mandir haji umroh, tetapi masih melakukan tindakan korupsi, maka ini sesungguhnya belum meresapi makna pentingnya sholat atau ritual agama. Menjadi umat Islam haruslah seimbang antara tampilan luar dan batinnya. Jika seseorang menjaga syalatnya maka seharusnya ia telah menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar ataupun batil. Ritual agama seperti sholat dan yang lainnya, sebenarnya bisa meresap lebih dalam kerelung batin manusia, jika ditopang dengan metode filsafat ataupun irfan. Umat muslim yang intens mengkaji ilmu-ilmu seperti filsafat atau yang lainnya, bisa menemukan hasanah yang luas dan begitu dalam, ketika memadukannya dengan ayat-ayat dari Al-Quran. Maka dengan demikian, orang tersebut digerakkan dengan pondasi pikiran yang sehat, otomatis akan mempengaruhi segala tindakannya. Orang seperti ini akan terus berusaha memahami arti keberadaan dirinya di dunia ini, dan sebab akibat dari segala tindakan, termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi. Maka janganlah menjadi orang jahiliyah dengan melakukan atau membiasakan tindakan korupsi. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.